Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat. Perkenalkan, nama Ibu Cynthia Adeliana. Di sini Ibu sebagai guru produktif teknik audio video. Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari unit kompetensi membaca dan mengidentifikasi komponen pasif elektronika. Sehingga melalui video pembelajaran ini diharapkan peserta didik sudah mampu untuk membaca dan mengidentifikasi komponen resistor, induktor, dan kapasitor. Tapi sebelumnya kita harus menggunakan alat pelindung diri dulu. Yuk kita gunain! Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah multimeter, ISR meter, loop atau kaca pembesar, project board, dan berbagai jenis komponen pasif. Komponen elektronika adalah materi paling mendasar di dunia elektronika. Komponen elektronika dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada komponen elektronika pasif dan yang kedua ada komponen elektronika aktif. Di mana pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas mengenai komponen elektronika pasif saja. Lalu apa sih arti dari komponen pasif itu? Komponen pasif adalah komponen yang dapat bekerja tanpa menggunakan sumber tegangan ataupun power supply. Nah, jadi kita sudah dapat menentukan nilai dari komponen pasif tersebut tanpa menggunakan power supply atau sumber tegangan. Komponen elektronika pasif dibagi menjadi tiga komponen. Yang pertama ada resistor, yang kedua ada kapasitor, dan yang ketiga ada induktor. Yang pertama kita akan membahas mengenai komponen pasif resistor. Jadi resistor ini adalah salah satu komponen pasif elektronika yang memiliki fungsi untuk menghambat arus listrik dalam satu rangkaian elektronika serta membatasi jumlah aliran listrik yang masuk ke dalam rangkaian elektronika, di mana resistor ini memiliki satuan ohm. Yang pertama, kita akan membahas mengenai resistor tetap, di mana nilai dari resistor jenis ini tidak dapat berubah. Terdapat beberapa macam jenis resistor tetap, diantaranya ada resistor dengan bahan metal dan resistor dengan bahan karbon. Resistor jenis ini biasa disebut juga dengan resistor gelang warna, di mana untuk menentukan nilai dari resistor tetap ini dapat dihitung berdasarkan gelang warnanya dengan tetap memperhatikan kaidah pada tabel perhitungan gelang warna resistor. Sebagai contoh, terdapat resistor 4 gelang dengan urutan warna coklat, hitam, coklat, emas, dengan gelang ke-1 berwarna coklat sama dengan 1 sebagai digit pertama. Gelang kedua berwarna hitam sama dengan 0 sebagai digit kedua. Gelang ketiga berwarna coklat sama dengan 1 atau jumlah 0-nya 1 sebagai faktor pengali atau jumlah 0. Dan gelang keempat berwarna emas sebagai toleransi. Sehingga resistor coklat, hitam, coklat, emas memiliki nilai resistansi 100 ohm plus minus 5%. Selanjutnya ada resistor variabel. Resistor variabel adalah jenis resistor yang nilainya dapat berubah atau diatur sesuai dengan keinginan. Contoh-contoh dari resistor variabel adalah LDR atau Light Dependent Resistor memiliki prinsip kerja di mana jika cahaya semakin besar, maka hambatan atau resistansi yang dihasilkan juga akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, jika cahaya semakin kecil, maka resistansi yang dihasilkan juga akan semakin kecil. PTC atau Positive Temperature Coefficient memiliki prinsip kerja yaitu semakin besar suhu atau thermal, maka hambatan atau resistansinya akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, jika suhu semakin kecil, maka resistansinya juga akan semakin kecil. NTC atau Negative Temperature Coefficient memiliki prinsip kerja yaitu semakin besar suhu atau thermal, maka resistansinya akan semakin kecil. Jika suhu semakin kecil, maka hambatan yang dihasilkan akan semakin besar. Dan yang terakhir ada trimpot dan potensiometer. Pada dasarnya, trimpot dan potensiometer ini memiliki prinsip kerja yang sama, yaitu pengaturan besar resistansinya perlu diatur menggunakan knob. Untuk komponen trimpot diperlukan bantuan obeng untuk mengaturnya, sedangkan potensiometer dapat langsung diputar knobnya. Potensiometer dan trimpot ini biasa ditemukan pada pengaturan volume.
Yang kedua, ada komponen kapasitor atau yang sering disebut juga sebagai kondensator. Nah, komponen kapasitor ini berfungsi untuk menyimpan tegangan dalam bentuk muatan listrik sementara dan sebagai filter atau penghalus noise. Serta yang terakhir, untuk menahan DC dan meneruskan AC. Komponen kapasitor ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada kapasitor polar dan ada kapasitor non-polar. Di mana kapasitor polar adalah kapasitor yang memiliki polaritas, yang berarti dia memiliki kaki positif dan juga kaki negatif, sehingga pemasangannya tidak boleh terbalik. Contoh dari kapasitor polar adalah elektrolit kapasitor atau dikenal juga sebagai ELCO. Kapasitor elektrolit ini sering dijumpai pada rangkaian power supply atau pada rangkaian yang membutuhkan cadangan muatan sementara. Ingat, pemasangan ELCO tidak boleh terbalik dikarenakan ELCO ini memiliki kaki positif dan kaki negatif. Cara membaca elektrolit kapasitor pun sangat mudah. Nilai kapasitansinya sudah terpampang jelas di bagian badan atau tabung kapasitor. Kapasitor nonpolar adalah kapasitor yang tidak memiliki polaritas atau tidak memiliki kaki positif dan tidak memiliki kaki negatif, sehingga pemasangannya boleh terbalik. Contoh dari kapasitor nonpolar adalah 1. Kapasitor polyester atau mylar, memiliki karakteristik ketahanan suhu yang lebih baik dibandingkan jenis kapasitor lainnya. Biasa digunakan untuk rangkaian yang menggunakan frekuensi tinggi dan rangkaian analog. Cara membaca kapasitor polyester atau mylar adalah, misal terdapat kapasitor mylar dengan kode 2000 volt 153J, maka 2000 volt menunjukkan besar tegangan maksimum yang dapat melewati kapasitor tersebut. Selanjutnya, kode 153J di mana angka 1 dan 5 menunjukkan digit awal, sedangkan 3 menunjukkan jumlah 0 dan huruf J menunjukkan toleransi. Sehingga nilai kapasitansi dari kapasitor mylar dengan kode 2000 volt 153J adalah 15.000 picofarad plus minus 5% dengan maksimum tegangan 2000 volt. Yang kedua, kapasitor keramik. Kapasitor jenis ini biasa digunakan untuk melewatkan sinyal frekuensi tinggi menuju ke ground. Kapasitor jenis ini tidak disarankan untuk digunakan pada rangkaian analog dikarenakan dapat mengubah bentuk sinyal. Cara membaca kapasitor keramik yaitu, misal terdapat sebuah kapasitor keramik dengan kode 104. Angka 1 dan 0 menunjukkan digit awal, sedangkan angka 4 menunjukkan jumlah 0. Sehingga nilai kapasitansi dari kapasitor keramik dengan kode 104 adalah 100.000 picofarad atau setara dengan 100 nanofarad. Memeriksa kondisi kapasitor dengan menggunakan bantuan multimeter analog. Arahkan selektor multimeter pada ohm, lalu hubungkan probe merah pada kaki positif kapasitor dan probe hitam pada kaki negatif kapasitor. Jika jarum bergerak lalu kembali ke posisi 0, maka dianggap kapasitor masih baik atau layak untuk digunakan. Namun, jika jarum pada multimeter tidak bergerak kembali ke titik 0, maka kapasitor dianggap sudah rusak. Sesuai dengan fungsi kapasitor, yaitu menyimpan muatan sementara. Yang ketiga, ada komponen induktor atau dikenal juga sebagai lilitan. Nah, induktor ini memiliki fungsi untuk menahan AC dan meneruskan DC, menghasilkan getaran, sebagai filter pada bagian rangkaian frekuensi, dan melipat gandakan atau menurunkan tegangan. Selain itu, induktor itu juga memiliki satuan, yaitu Henry atau dilambangkan dengan H. Terdapat beberapa jenis induktor, diantaranya toroidal core induktor atau induktor toroid adalah induktor dengan inti besi yang dibuat berbentuk lingkaran. Biasanya toroid ini ditemui pada perangkat radio atau power supply switching sebagai filter dan juga dapat ditemui dalam bentuk transformer pada power amplifier berdaya besar. Selanjutnya, ferrite core induktor adalah induktor yang menggunakan bahan ferrit sebagai material pada bagian intinya. Biasanya, induktor ferrit digunakan sebagai pembangkit frekuensi dan dapat bekerja dengan frekuensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan jenis induktor lainnya. Dan selanjutnya, induktor gelang warna. Induktor jenis ini memiliki bentuk fisik yang sangat mirip dengan resistor gelang dan ketahanan terhadap suhunya jauh lebih baik dibandingkan jenis induktor yang lainnya.
Cara menghitung induktor gelang warna pun mirip dengan cara menghitung resistor gelang warna. Misal terdapat induktor 4 gelang dengan urutan gelang ke-1 berwarna coklat sebagai digit pertama, gelang kedua berwarna biru sebagai digit kedua, gelang ketiga berwarna hitam sebagai faktor pengali atau jumlah 0, dan gelang keempat berwarna perak sebagai nilai toleransi. Sehingga induktor ini memiliki nilai induktansi 16 mikrohenry plus minus 10%. Untuk mengecek nilai induktansi dari induktor dapat juga menggunakan bantuan ISR meter dengan cara ketika ISR meter masih dalam keadaan mati, pasang induktor pada kaki 1 dan 2, jangan lupa untuk dikunci. Lalu nyalakan ISR meter, tunggu hingga terdapat tampilan rincian nilai induktansi pada layar ISR meter. Selesai sudah video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai membaca dan mengidentifikasi komponen pasif elektronika R, L, dan C, yaitu resistor, induktor, dan kapasitor. Sehingga kedepannya Ibu berharap kalian sudah mengerti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian dan siapapun yang membutuhkan manfaatnya. Sekian dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elon ST dari PT Bakri Pipe Industries. Pada kesempatan ini saya akan mereview video pembelajaran yang uji kompetensi membaca dan mengidentifikasi komponen pasif. Pada dasarnya, dalam video tersebut sudah sesuai dengan yang ada di industri. Mungkin ada beberapa perbedaan, tapi bisa dikatakan masih wajar karena dalam video tersebut hanyalah untuk pembelajaran. Sekian review dari saya.